Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu. Sebab damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Sebab itu saudara, mari dengan memberikan semua keberanian kita masuk di dalam pelatarannya yang kudus. Mohon pertolongan daripada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami mengangkat tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan dan biarlah Tuhan turun tangan atas segala kehidupan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, kami percaya bahwa salibmu telah menebus kami, bahkan menghapus segala pelanggaran kami. Sebab itu Tuhan, tanpa kuasa darah anak domba Allah yang kudus, kami tidak layak di hadapanmu. Dan kami berdoa, kuasa darah anak domba Allah yang kudus, itulah yang menguduskan, melayakkan, menerima, dan membawa kami Tuhan di dalam kelayakan yang daripadamu, olehmu, dan segala kemuliaan hanya untukmu. Kami mau menyambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan berkata bahwa anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Amin, saudara. Sebab itu kita aja yang ada di dunia ini belum sampai mencucurkan darah. Sebab itu di dalam penderitaan kita tetaplah kita bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, jangan kita kecil hati oleh karena aniaya yang ada di dunia ini. Sebab di dalam perjuanganmu melawan dosa kita belum sampai mencucurkan darah. Tetapi ada rasul-rasul Tuhan. Pada waktu dia memberitakan Injil, mereka sampai mencucurkan darah. Mereka sampai menghadapi penganiayaan. Mereka sampai kepada penjara demi penjara. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Betapa tangguhnya dan radikalnya hamba-hamba Tuhan pada zaman itu ketika mereka sungguh-sungguh memberi diri untuk memberitakan penginjilan, saudara. Dan di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita eh, diproses belum sampai mencucurkan darah, atau mungkin ada yang mencucurkan darah. Tetapi ketahuilah, saudara, setiap proses itu akan membawa kita kepada ketekunan, dan ketekunan itu membawa kita kepada iman yang semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin kita mengandalkan Tuhan. Kita akan memerintah bersama Dia sebagai Raja, saudara, di dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita mau baca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita akan baca di sini. Demikian firman Tuhan yang saya baca dan renungkan bersama di dalam pasal 21 ayat 1 hingga 6. Paulus dihasut dan kemudian ditangkap. Sebelumnya di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia." Saudara, untuk memberitakan tentang Injil kasih karunia ada kesaksian yang Paulus harus alami, dan kesaksian itu bukan kesaksian yang gampang. Kesaksian itu bukan dia hanya kekurangan uang, bukan hanya dia mengalami proses disakiti, tapi dia dianiaya oleh karena melakukan apa yang benar. Dia dianiaya karena melakukan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini saudara, level iman dari Rasul Paulus itu patut kita contoh. Jangan kita menjadi orang yang bertele-tele, yang kemudian hanya hanyut dengan masalah persoalan makan minum sehari-hari, persoalan tidak diperhatikan, persoalan kecewa, persoalan kepahitan, tapi masuk di dalam satu level yang lebih lagi, bahwa ketika engkau melakukan kebenaran, engkau dan saya siap untuk diuji iman kita. Amin. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan baca saja secara cepat. Paulus di Tirus dan di Siprus. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik ke kapal itu lalu bertolak, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu.
Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid itu di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudara, di sini kalau kita perhatikan, ada beberapa pernyataan yang cukup bertentangan. Bahwa di Kisah Rasul 20, Paulus mendapat pernyataan dia harus ke Yerusalem. Tetapi di dalam pasal yang ke-21, di dalam ayat yang keempat, murid-murid mendengar bisikan roh dan menasihati supaya jangan pergi ke Yerusalem. Saudara, apakah ini satu pernyataan yang bertentangan? Saudara, ini pernyataan yang tidak bertentangan karena bisikan roh di sini, saudara, adalah roh dengan huruf besar. Sama-sama perkara Roh Kudus, yaitu bahwa ketika Paulus akan pergi ke Yerusalem, dia akan mendapati aniaya. Tetapi respon yang berbeda dari Paulus yang mendapat pernyataan dia harus pergi ke Yerusalem, dia langsung pergi. Tapi murid-murid yang mendapatkan pernyataan roh yang sama, mereka menasihati jangan pergi. Karena mereka tahu resiko yang akan dialami Paulus, yaitu dia akan mendapatkan aniaya dan penjara. Jadi saya mau katakan di sini, perbedaannya di sini adalah respon. Perbedaan di sini adalah respon. Dan pernyataan yang ketiga datang dari seorang bernama Agabus. Agabus meneguhkan pernyataan itu. Dia sebagai pihak yang ketiga, dia berkata di dalam ayat yang ke-11, ia mengambil sebelumnya ikat pinggang Paulus, lalu mengikatkan diri dengan ikat pinggang itu dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Saudara, sekali lagi, apakah pernyataan roh ini berbeda? Pernyataan rohnya tidak berbeda. Pernyataan roh yang pertama yang didapatkan Paulus di dalam pasal yang ke-20, bahwa engkau akan pergi ke Yerusalem. Yang kedua, pernyataan roh kepada murid-murid Yesus, mereka menemukan bahwa ketika Paulus akan pergi ke Yerusalem, ia akan menghadapi aniaya. Pernyataan yang ketiga yang didapatkan oleh Agabus bahwa Paulus harus ke sana dan dia akan diikat dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Itu pernyataan yang sama, tapi responnya itu yang membuat satu perbedaan, sehingga tanggapan terhadap respon tersebut, saudara, yang membuat situasi kelihatannya berbeda. Paulus respon yang pertama, dia menerima. Murid-murid ketika mereka mendengar bisikan roh, mereka tidak menerima, mereka menyayangkan, mereka melarang Paulus. Mereka sudah mendapatkan pernyataan itu dulu, tapi respon mereka adalah respon secara manusia. Khawatir jikalau itu bakal terjadi. Kasihan Paulus. Tetapi saudara, inilah yang saya mau katakan. Karunia Nabi takluk kepada karunia Nabi di dalam 1 Korintus 14. Oleh sebab itu, karunia Nabi akan diteguhkan dengan Nabi yang lain. Saudara, bisikan roh yang dia dapatkan oleh murid-murid yang lain itu, saudara, bisikan yang benar. Tapi respon mereka tidak sedewasa respon dari Rasul Paulus. Tidak sedewasa respon dari Nabi yang bernama Agabus. Mereka mendapatkan pernyataan roh itu dan mereka berespon, ini yang harus kamu hadapi,
tetaplah kuat dan hadapilah. Tetapi para murid Tuhan, murid-murid yang lainlah, mereka mendapatkan pernyataan itu dan mereka gunakan kemampuan mereka untuk menghindari apa yang harus dialami oleh Paulus. Makanya respon mereka, jangan engkau pergi, nanti kamu di sana akan menghadapi aniaya. Tetapi sesungguhnya pernyataan itu yang menjadi maksud Tuhan adalah memang sudah disingkapkan, sudah dinyatakan bahwa engkau akan menghadapi aniaya, diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Tapi itulah yang harus kamu terima, itulah yang harus kamu hadapi. Kedewasaan Paulus untuk menjalani dan Nabi Agabus yang bertindak dengan spirit profetik, saudaraku yang diberkati, meneguhkan panggilan tersebut. Dan ini yang saya mau katakan, saudara. Hati-hati di dalam merespon terhadap pernyataan roh. Karunia Nabi takluk kepada karunia Nabi. Saudara, karunia itu akan diteguhkan satu dengan yang lain. Tapi yang membuat satu perbedaan adalah respon kita secara manusia. Ketika kita mendapatkan satu pernyataan roh, kita meresponnya dan menafsirkannya secara daging. Ini yang bahaya, saudara. Jikalau orang-orang yang mendapatkan satu pernyataan karunia roh itu tidak hidup sepenuhnya di dalam menaklukkan apa yang menjadi keinginan daging. Murid-murid itu tahu kalau mereka pasti akan kehilangan Paulus kalau ke Paulus pergi. Dan itu secara manusia tidak salah. Betul, saudara? Kita membela orang-orang yang luar biasa ini, Paulus ini, supaya jangan jatuh di dalam aniaya. Tetapi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab the planning of God, planning Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Apakah ketika Tuhan berfirman engkau harus pergi, Tuhan akan meninggalkan? Apakah ketika Tuhan berfirman kamu akan diikat dan diserahkan di Yerusalem ke dalam tangan bangsa-bangsa lain, apakah Tuhan akan meninggalkan? Tidak, saudara. Itulah rahasia dari pernyataan roh, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan berfirman engkau pergi, di sana Tuhan akan melakukan sesuatu perkara yang ajaib, yang murid-murid itu, yang Paulus itu, yang Nabi Agabus itu tidak tahu bahwa Tuhan akan bekerja di sana. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi, saudara? Kita hanya bisa mengetahuinya the next chapter demi chapter. Bahwa Paulus itu diperlakukan sebagai tawanan kota. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, bahwa dia ditawan dari kota ke kota yang lain, tapi dia mendapatkan privilege, saudara. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di depan Raja Agripa, dia hampir saja membuat Raja Agripa itu menjadi Kristen, menjadi percaya. Jadi saudara, rahasia dan misteri Tuhan. Kita harus menguasai diri kita sepenuhnya. Supaya kita tidak menginterpretasikan rencana Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Kalau Tuhan katakan pergi, sekalipun itu berisiko, pergi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ayat-ayat yang selanjutnya. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya di Kaisarea berkemaslah kami. Lalu karena mereka memutuskan untuk pergi, mereka berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Kelihatannya baik ya, saudara. Seolah-olah mereka memberikan saran
supaya menunjukkan bahwa Paulus pun menjaga hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Nah, saudara, Tuhan punya banyak cara. Amin. Di dalam ayat yang ke-27, tetap saja Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Apapun yang dilakukan oleh Paulus, namanya ada orang yang hatinya nggak benar, mereka tetap menghasut dan kemudian menangkap dia. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula. Wah, jadi dia difitnah, dihasut. Dan sekarang ia membawa orang-orang yang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Saudara, mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya maksud Tuhan itu baik. Mereka hanya berpikir bahwa menjaga hukum Taurat, hukum Yahudi itu penting. Tapi Tuhan memiliki planning yang jauh lebih besar. Itu bukan saja menyelamatkan bangsa Yahudi, mentahirkan mereka, iya itu betul. Tapi Tuhan berencana untuk menyelamatkan semua bangsa termasuk bangsa Yunani. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Jadi saudara sebetulnya tidak salah, tetapi mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Mereka berpikir di Efesus, Paulus sudah tercemar dengan rupa-rupa penyembahan berhala. Makanya mereka marah dengan Paulus. Jadi hasutan mereka kalau menurut situasi itu kelihatannya ya sesuai dengan situasi. Tapi karena ini kesalahan mereka adalah mereka tidak mengerti rencana penyelamatan Tuhan. Bahwa Tuhan pun mengasihi orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia. Saudara, sampai di sini kita memperhatikan Paulus ditangkap oleh karena mereka bisa dikatakan dihasut, bisa dikatakan juga mereka salah mengerti tentang Paulus, bisa dikatakan juga mereka tidak mengerti rencana penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita perhatikan di sini bahwa Paulus menghadapi aniaya yang sepatutnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya karena dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ketahuilah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam diri kita. Hanya kita tidak selalu mengerti dan memahaminya. Oleh sebab itu saudara, penyataan roh sudah dinyatakan. Tetapi respon dari orang-orang yang menerima penyataan roh tidak selalu sama. Yang membuat itu berbeda adalah sikap hati kita. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang menurut pandangan kita. Itu yang membuat satu penyataan Tuhan itu berbeda. Kenapa Paulus dihasut? Sesungguhnya kalau mau dipikir-pikir, tidak salah juga mereka mencurigai Paulus yang sudah pernah ke Efesus. Mungkin dia sudah tercemar dengan berbagai-bagai penyembahan berhala. Tetapi itulah respon manusia. Lebih banyak pikiran negatifnya jika
dia tidak bergaul dengan Tuhan. Nabi Agabus bergaul dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia tahu bahwa Paulus akan diserahkan oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dia tahu karena ada penyataan Tuhan. Dan dia berespon yang benar, yaitu mendorong Paulus lakukan bagiannya. Tapi murid-murid Yesus yang lain, mereka mendapatkan penyataan Roh dan mereka melarang Paulus. Respon inilah yang harus kita pelajari dengan benar. Kalau kita duduk di kaki Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita akan tahu, kita akan predik bahwa sesungguhnya kehendak Tuhan biarlah yang terjadi, bukan kehendak kami. Sebab itu juga yang Yesus berikan teladan bagi kita. Kehendak mulai yang jadi, bukan kehendak kami. Jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak mulai yang jadi, bukan kehendak kami. Ketika Paulus berada di Efesus, saudara, dia melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Orang-orang Yahudi itu tidak mengerti bahwa rancangan Tuhan sudah menjadi rancangan ketetapan dia akan membawa keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan mereka belum menemukan itu. Oleh karena orang-orang yang belum menemukan hatinya Tuhan, orang-orang seperti ini akan melakukan kesalahan demi kesalahan di dalam menginterpretasikan maksud Tuhan. Bahaya inilah yang membuat orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengerti maksudnya Tuhan, akan menjadi penghalang-penghalang pemberitaan Injil Kerajaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk peka dengan rencana Tuhan. Latihlah dirimu untuk mengetahui perkataan-perkataan nubuatan yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya respon kita seperti Nabi Agabus, seperti Rasul Paulus, bertindak dengan benar, hadapi apa yang Tuhan perintahkan, dan kita akan melihat Tuhan tidak pernah kok meninggalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tanganmu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk mengerti bagaimana bergaul dengan Roh Kudus. Ajar kami mengerti bagaimana kami bergaul dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu darimu, olehmu, dan segala kemuliaan hanya untukmu. Pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus oleh karena bisikan dan penyataan-penyataan Roh, dia hadapi dengan luar biasa karena dia intim dengan Tuhan dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Sekalipun demikian, tetaplah rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera yang tidak pernah meninggalkan perbuatanmu yang ajaib. Bapak, diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami tidak berinterpretasi sendiri, tapi mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengertian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati yang sakit, yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, sembuhkan, kuatkan dalam nama Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.